Aku tidak pernah menyangka kepulangan ayah dengan istri barunya justru mengubah hidupku selamanya. Di rumah mewah itu, aku tinggal bersama wanita yang seharusnya kupanggil adik tiri. Tapi malam demi malam, kesepian membuat batas di antara kami perlahan menghilang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia mendengarkan kisah-kisah penuh drama, konflik, dan pelajaran hidup. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang penuh rahasia, cinta terlarang, dan penyesalan, kisah tentang aku, Julia, dan sebuah rumah yang menyimpan dosa besar di dalamnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian setelah mendengar kisah ini, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Karena di sini, setiap cerita selalu punya rahasia yang tak terduga. Namaku Jojo. Umurku 25 tahun. Tinggiku hampir 180 cm dengan badan yang cukup atletis karena aku rutin gym sejak kuliah. Banyak orang bilang wajahku lumayan tampan. Tapi di balik hidup yang terlihat sempurna, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Ibuku meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Sejak itu rumah kami terasa dingin. Ayah berubah menjadi pria yang sibuk bekerja dan jarang berbicara. Kami tinggal di rumah besar, tapi rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan hidup di atap yang sama. Sampai suatu malam ayah pulang membawa seorang wanita bernama Desi. Ayah akan menikah lagi bulan depan, katanya singkat. Aku hanya diam. Tidak marah, tidak juga senang. Tapi saat itu aku melihat seorang gadis berdiri di belakang Desi. Rambut pendek sebahu, kulit putih bersih, mata bulat yang tajam, dan senyum kecil yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Namanya Julia. Umurnya 20 tahun. Mulai sekarang kita keluarga, ucap Desi lembut. Julia menatapku sebentar lalu tersenyum kecil. Salam kenal, Kak Jojo. Entah kenapa, sejak pertama kali melihatnya, dadaku terasa aneh. Setelah pernikahan ayah dan Desi, suasana rumah berubah drastis. Rumah yang dulu sepi kini terasa hidup. Desi pandai mengurus rumah, sementara Julia cepat akrab denganku. Kami sering makan malam bersama, bercanda di ruang keluarga, bahkan menonton film hingga larut malam. Ayah dan Desi ternyata sangat sibuk mengurus bisnis ekspor mereka. Hampir setiap minggu mereka pergi keluar kota selama beberapa hari. Awalnya aku tidak memikirkan apapun. Aku menganggap Julia hanyalah adik tiriku. Namun semua berubah ketika suatu malam listrik rumah mati karena hujan besar. Julia datang ke kamarku sambil membawa lilin. Kak, aku takut gelap, katanya pelan. Kami duduk bersama di lantai kamar sambil mendengar suara hujan. Dalam cahaya lilin, wajah Julia terlihat sangat cantik. Ia memakai kaos longgar dan celana pendek rumahan. Kami berbicara lama malam itu. Tentang hidup, tentang keluarga, tentang rasa kesepian yang ternyata sama-sama kami rasakan. Aku sebenarnya tidak pernah dekat dengan Mama, katanya lirih. Mama lebih mencintai pekerjaannya. Aku menatapnya diam-diam. Ternyata Julia juga merasa sendiri. Dan sejak malam itu, hubungan kami mulai berubah. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Julia mulai sering masuk ke kamarku hanya untuk ngobrol. Kadang kami memasak bersama. Kadang tertawa karena hal-hal kecil. Aku mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Aku nyaman dengannya. Suatu sore Julia keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan aroma parfum yang lembut. Tanpa sengaja mataku terpaku padanya terlalu lama. Julia menyadarinya. Kenapa lihatnya begitu?
Tanyanya sambil tersenyum menggoda. Aku gugup. Enggak, cuma... Dia tertawa kecil lalu duduk di sampingku di sofa. Aku tahu kok, katanya pelan. Dek. Jantungku berdetak keras. Aku juga ngerasa hal yang sama. Kalimat itu menghancurkan semua batas yang selama ini coba kutahan. Malam itu kami duduk terlalu dekat. Tangan kami saling menyentuh. Tidak ada yang bicara. Tapi suasana terasa sangat panas. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Namun rasa sepi dan kedekatan yang terus tumbuh membuat kami perlahan tenggelam dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Ayah dan Desi pergi ke Surabaya selama 4 hari untuk urusan bisnis besar. Tinggallah aku dan Julia di rumah. Malam pertama terasa biasa saja. Kami makan bersama lalu menonton film horor di ruang TV. Tapi saat film selesai, hujan turun sangat deras. Julia tampak ketakutan. Temenin aku tidur ya, katanya pelan. Aku sebenarnya ingin menolak. Tapi matanya memohon. Akhirnya aku masuk ke kamarnya. Kamarnya harum dengan aroma vanila. Lampu tidur menyala redup. Julia duduk di kasur sambil memeluk lututnya. Kak Jojo, katanya lirih. Iya. Kalau kita bukan saudara, mungkin semuanya bakal lebih gampang ya? Aku terdiam. Julia mendekat perlahan. Sangat dekat sampai aku bisa merasakan napasnya. Aku capek pura-pura biasa aja. Jantungku berdetak semakin keras. Aku tahu aku harus pergi. Tapi tubuhku seolah tidak mau bergerak. Saat tangan Julia dengan lembut memelukku, aroma parfum tubuhnya menghilangkan akal sehatku. Tangannya menyisir semua lahanku, mencari dan menerbangkan droneku yang masih parkir. Aku pun tidak tinggal diam. Segera kulepaskan droneku menyisir target kapal di Selat Hormuz yang tersembunyi di antara pepohonan. Setelah bolak-balik akhirnya drone itu menemukan dan mengunci target. Dengan kecepatan penuh droneku meledakkan kapal kecil itu. Hancur berkeping-keping, menimbulkan tsunami di sekitar pantai. Julia hanya senyum yang tersirat di wajahnya, antara bahagia dan rasa takut. Dan malam itu, batas yang selama ini kami pertahankan akhirnya runtuh. Kami larut dalam hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Setelah semuanya terjadi, Julia menangis pelan di dadaku. Kita jahat ya, bisiknya. Aku memeluknya erat, tapi dalam hati aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam itu, hubungan kami menjadi semakin rumit. Di depan ayah dan Desi kami berpura-pura menjadi kakak dan adik biasa. Tapi saat rumah sepi, kami berubah menjadi 2 orang yang saling mencintai diam-diam. Julia mulai sering masuk kamarku larut malam. Kami hidup dalam rahasia. Namun semakin lama, rasa bersalah mulai menghantuiku. Suatu hari aku mendengar ayah berbicara pada temannya. Aku senang akhirnya Jojo punya keluarga lagi. Aku harap dia bisa menjaga Julia seperti adiknya sendiri. Kalimat itu menusuk dadaku seperti pisau. Aku mulai menjaga jarak dari Julia. Tapi Julia marah. Kamu mau ninggalin aku setelah semuanya, katanya sambil menangis. Aku takut ini ketahuan. Jadi kamu nyesal? Aku tidak bisa menjawab. Karena kenyataannya, aku memang mencintainya. Konflik semakin besar ketika suatu malam Julia mengaku sesuatu yang mengejutkan. Aku bukan anak kandung mama.
Aku terdiam. Julia lalu menceritakan semuanya. Desi ternyata mengadopsinya sejak kecil dari kerabat jauh. Bahkan secara hukum, hubungan darah kami sama sekali tidak ada. Aku tahu ini tetap salah, katanya sambil menangis. Tapi aku cuma mau kamu tahu. Pengakuan itu membuat pikiranku kacau. Sebagian diriku merasa lega. Tapi sebagian lain sadar bahwa masalah kami bukan hanya soal hubungan darah. Ini tentang keluarga, tentang kepercayaan ayah, dan tentang moral yang mulai kami abaikan. Suatu malam Desi pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Saat itu Julia sedang berada di kamarku. Kami panik. Julia bersembunyi di kamar mandi sementara aku mencoba terlihat tenang. Namun Desi menatapku curiga. Kamu sendirian? Iya. Tiba-tiba ponsel Julia berbunyi dari kamar mandi. Wajah Desi langsung berubah. Ia membuka pintu kamar mandi dan melihat Julia di sana. Suasana mendadak hening. Desi menangis histeris malam itu. Ayah yang baru tiba beberapa jam kemudian langsung marah besar. Aku belum pernah melihat ayah semarah itu. Dia adikmu, bentaknya. Aku mencoba menjelaskan, tapi semuanya terlambat. Julia menangis sambil memohon maaf. Dan malam itu, ayah mengusirku dari rumah. Aku tinggal di apartemen kecil selama beberapa bulan. Hidupku berantakan. Hubunganku dengan ayah hancur total. Julia beberapa kali menghubungiku, tapi aku memilih menjauh. Aku mulai sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk membenarkan semua tindakan. Kesepian membuat kami saling mencari pelarian. Tapi pelarian itu berubah menjadi dosa yang menghancurkan keluarga. Suatu hari aku mendapat kabar bahwa ayah sakit karena stres berat. Aku langsung datang ke rumah sakit. Saat melihat ayah terbaring lemah, dadaku terasa sesak. Ayah gagal jadi orang tua, katanya lirih. Aku menangis untuk pertama kalinya sejak dewasa. Bukan salah ayah. Hari itu aku sadar, ego dan nafsu bisa menghancurkan banyak orang. Beberapa minggu kemudian Julia datang menemuiku. Ia terlihat lebih dewasa. Tatapannya tenang meski matanya sembab. Aku mau pergi ke Bali, katanya. Aku diam. Mungkin ini cara terbaik. Aku mengangguk pelan meski hati terasa hancur. Aku sayang sama kamu, katanya sambil menangis. Aku juga. Kami berpelukan untuk terakhir kali. Tidak ada janji. Tidak ada harapan. Karena kami tahu, beberapa cinta memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. 2 tahun berlalu. Aku memperbaiki hidupku sedikit demi sedikit. Hubunganku dengan ayah mulai membaik meski tidak pernah benar-benar sama. Kadang aku masih mengingat Julia. Tentang tawanya. Tentang malam-malam penuh rahasia di rumah itu. Namun sekarang aku mengerti satu hal. Kesepian bisa membuat seseorang mencari kenyamanan di tempat yang salah. Dan ketika perasaan dibiarkan tanpa batas, kehancuran bisa datang perlahan tanpa disadari. Cinta memang indah. Tapi tidak semua yang terasa indah adalah hal yang benar untuk diperjuangkan. Sejak saat itu aku belajar bahwa menjadi dewasa bukan tentang mengikuti keinginan hati semata, melainkan berani menghentikan diri sebelum semuanya terlambat. Menurut kalian, apakah Jojo dan Julia memang salah, atau mereka hanya terjebak dalam rasa kesepian yang tidak bisa mereka kendalikan? Kalau kalian berada di posisi Jojo, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tulis juga kalian nonton dari kota mana.
Aku pengen tahu penonton cerita ini datang dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Jogja, atau mungkin dari luar negeri? Like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya.